Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Rozalia Intan, NPM 22130612037 dari kelas Biologi A PPG Prajabatan 2022 gelombang 2. Demonstrasi kontekstual topik 4, Filosofi Pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia, maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai yang berbeda dari bangsa lain, di mana Pancasila dapat menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang majemuk atau berbeda-beda. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yaitu: yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai khas Indonesia seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian, pendidikan abad 21 berfokus agar menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad 21 yang terdiri atas 6 dimensi, yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, berkebinekaan global; yang ketiga, bergotong royong; dan yang keempat, mandiri; yang kelima, bernalar kritis; dan keenam, kreatif. Lanjut, cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diimplementasikan: yang pertama, berdoa sebelum memulai pembelajaran; yang kedua, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran; yang ketiga, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah; yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan belajar; dan yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Dapat diimplementasikan: yang pertama, menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi; yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat; yang ketiga, menghargai perbedaan dari berbagai aspek, misalnya agama, suku, ras, etnik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu berlaku adil sesama manusia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Dapat diimplementasikan dengan cara: yang pertama, bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun; yang kedua, mampu bekerja sama dalam kelompok; dan yang ketiga, memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun profil pelajar Pancasilanya yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dapat diimplementasikan dengan cara: yang pertama, mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal; yang kedua, bersikap terbuka, menghormati, dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda; dan yang ketiga, mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sila yang kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif.
dapat diimplementasikan dengan cara yang pertama tidak membeda-bedakan orang lain, yang kedua mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, dan yang ketiga mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan. Baiklah, kesimpulan dari demonstrasi kontekstual ini yaitu implementasi profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.